Manusia bukanlah makhluk yang tinggal di dunia, tetapi makhluk yang berenang di antara makna. Hermeneutik Pisces. Simbol Pisces adalah dua ikan yang berenang ke arah berlawanan, namun diikat oleh satu benang tak kasat mata. Ini bukan sekadar lambang. Ini adalah tesis eksistensial, bahwa manusia terjebak antara materi dan roh, antara realita dan ilusi, antara dunia dan keabadian. Dalam bahasa Plato, dua ikan itu adalah tubuh dan jiwa. Jiwa merindukan dunia ide, tapi tubuh terjebak dalam dua bayangan. Dalam Jungian, itu adalah persona dan bayangan, sisi sadar dan tak sadar yang saling tarik-menarik. Pisces adalah satu-satunya lambang zodiak yang tidak menetap, melainkan selalu bergerak dalam paradoks. Ia lahir bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyelam. Pisces adalah zodiak berelemen air, tapi bukan air terjun Scorpio yang menghantam batu, atau danau Cancer yang penuh memori. Pisces adalah lautan, luas, dalam, tak terukur. Seperti kata Herakleitos, kamu tidak bisa menyentuh air yang sama dua kali. Pisces adalah zodiak yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa diklasifikasi. Ia berubah wujud, dari embun jadi kabut, dari hujan jadi ombak, dari tangis jadi puisi. Ia adalah bentuk dari yang tak berbentuk. Dalam filsafat timur, Pisces adalah Wu Wei, kekuatan dalam kelembutan. Dalam Taoisme, laut menerima segala sungai karena ia rendah hati. Pisces bukanlah sang pahlawan yang menaklukkan naga. Ia adalah yang memeluk naga hingga berubah menjadi air mata. Pisces tahu bahwa realitas ini fana. Maka ia mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk melepas. Pisces tidak hidup sepenuhnya di dunia ini. Ia berjalan di batas antara nyata dan ilusi. Maka dari itu, ia sering disebut pelamun, terlalu sensitif, atau mudah tertipu. Tapi dari sudut pandang filsafat, Pisces adalah archetipe penafsir mimpi, penyair, mistikus. Dalam filsafat eksistensialisme, Pisces adalah perwujudan absurd. Mencari makna di dunia yang tak memberi makna. Tapi alih-alih memberontak seperti Camus, Pisces memilih untuk menyerah kepada keheningan. Ia tidak melawan lautan. Ia menjadi lautan. Pisces tidak hidup dalam waktu linier seperti Aries, Taurus, Gemini. Ia adalah zodiak terakhir dalam lingkaran, dan sekaligus jembatan ke yang pertama. Dalam mitologi siklik, Pisces adalah fase mati sebelum lahir kembali. Seperti Nietzsche berkata, semua yang mati akan hidup kembali. Kehidupan adalah lingkaran abadi. Pisces memahami ini dengan sendirinya. Maka ia tidak terburu-buru. Ia tenang, pasrah, bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa waktu adalah maya. Dalam hampir semua lambang zodiak, ada pertarungan. Aries ingin menang. Scorpio ingin menguasai. Capricorn ingin mendaki. Pisces tidak ingin apa-apa. Ia tidak ingin menang. Ia ingin mengerti. Ia tidak ingin jadi yang terkuat. Ia ingin jadi yang paling menyatu. Pisces adalah paradoks hidup yang berdamai dengan dirinya. Dalam dunia filsafat, ini seperti posisi non-dualisme Vedanta. Tidak ada pemisah antara subjek dan objek, semua adalah satu. Pisces tidak mencintai seseorang. Ia mencintai segala sesuatu. Ini adalah cinta transenden, bukan eros, seksual, atau philia, persahabatan, tapi agape, cinta universal, tak bersyarat. Dalam bahasa filsafat cinta, Aries mencintai karena takdir. Leo mencintai karena kebanggaan. Pisces mencintai karena segala hal layak dicintai, bahkan yang hancur. Pisces mencintai kamu bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu ada. Pisces tidak datang untuk menjelaskan dunia, tapi untuk merasakan dunia, lalu membiarkannya mengalir. Ia adalah pertapa yang tersenyum di tengah badai. Ia adalah seniman yang menangis saat melukis langit. Ia adalah jiwa tua yang siap untuk mati, dan hidup kembali sebagai Aries. Dan yang paling akhir adalah, dunia Pisces tak akan habis dijelaskan, hanya bisa diresapi.